Kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan-kepalsuan sejarah? Karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Yang sempurna memang nggak ada di dunia yang sempurna, saudara. Kekurangan akan selalu ada, tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan, saudara, keturunan Ba'lawi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah, saudara. Ini buktinya sejarah. Kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga ente sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur ente tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga ente dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Enggak, mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaibnya dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah, saudara, mau dibunuh, itu dari dulu, saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'lawi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam. Sekarang ada manuskrip bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Cina, namanya Cina semua. Ada lagi satu manuskrip rebutan ini bahwa Wali Songo nasabnya ke Yaman. Ini sebenarnya kemana Wali Songo? Kita keluarga Wali Songo memiliki manuskrip yang setelah bab nasab ini muncul ke permukaan mulai dibuka. Alhamdulillah sedang dikaji secara mendalam oleh Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah. Makanya habaib kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai sama habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana supaya umat nggak percaya lagi sama habaib? Gampang, cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya, maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Masya Allah, jahat tidak? Saya tanya, jahat tidak? Nah ini politik begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bersatu dengan ulama, siap bersatu dengan kiai, siap bersatu dengan ajengan, siap bersatu dengan habaib. Takbir! Karena seluruh umat Islam di mana pun Anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta Ba'lawi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas pusernya itu pepet, ini bisa mati orang. Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada PWI Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantes sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Ba'lawi, Habib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan, siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita usir. Mereka masuk kampung kita usir. Sudah final hasil penelitian bahwa Ba'lawi Habib ini dari bin Syihab, bin Smith, As-Segaf, Al-Idrus, bin Yahya dan sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi saudara, saya mau ajak semua, innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib nggak maksa orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah, mau diakui nggak diakui saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Ba'lawi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Dan kemarin ketika Rizik Syihab berceramah keliling di Jawa Barat mengatakan bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi, langsung dibantah oleh Ketua Naqobah Ansab Wali Songo Kiai Haji Ilzamuddin
dari Madura bahwa Wali Songo bukan Baklawi. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya kemarin ke Hall Gresik, lautan manusia, saudara. Ternyata habaib masih makin dihina, acara hallnya makin membludak yang datang. Betul, betul. Termasuk ini hari di sini, saudara. Di sini tadi dari depan masuk ke dalam majas karena mati. Untung paru-paru gue 4. Satu kempes masih ada 3. Pernyataan daripada ketua Naqobah Ansab Auliaut Tis'a itu bisa ibu bapak dengarkan dan tonton di YouTube. Sudah sejak lama Ansab Auliaut Tis'a yang mencatat keluarga besar Wali Songo mengatakan bahwa Wali Songo tidak ada kaitan dengan Baklawi. Wali Songo bukan Baklawi. Bahkan saya ajak, pokoknya ada hall-hall kiai-kiai, hall ajaran-ajaran, hall habaib-habaib penuh, saudara. Karena kalau ini penuh, habaib ulama tidak bisa diadu, maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan meriang. Mereka akan mati berdiri, mereka akan mati dalam kehinaan. Mereka orang-orang yang mati, saudara, dalam kehinaan dari dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillah min. Kalau keturunan Nabi, haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G, itu menunjukkan dia bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab. Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final, tinggal dipatehain malam ini. Ulama dan habaib, saudara, di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah. Jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka, saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam, saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk merampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul, betul. Takbir. Wali Songo bukan Asegaf, Wali Songo bukan Syihab, Wali Songo bukan Semit, Wali Songo bukan Al-Idrus, Wali Songo bukan bin Yahya. Lalu kemana? Sebagian Wali Songo adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagiannya lagi adalah keturunan daripada Sayyiduna Musa Al-Kadzim. Cara masuknya Islam di Indonesia apakah sekarang sudah benar? Lihat di kitab-kitab yang dikarang oleh Baklawi. Ada beberapa kitab yang tidak beredar di kalangan umum, tidak beredar di kalangan pesantren, tapi bisa di-download di internet. Balawi mengarang, menulis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Seperti Alwi bin Tohir, Baklawi mengarang sejarah masuknya Islam di Indonesia dalam bukunya Al-Madkhal fi Dukhulil Islam fi Syarqil Aqsa. Di dalamnya mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh Baklawi. Kitab yang kedua, Rihlatu Jawa Al-Jamilah, karangan Soleh Al-Hamid. Di dalam kitab itu pun dikatakan penyebar agama Islam dari Baklawi Yaman. Kemudian kitab Samsud Dhahirah, karangan Abdurrahman Al-Mashhur, dan ditaklik oleh Muhammad Dia Shihab, dikatakan penyebar agama Islam di Indonesia Baklawi Yaman. Kemudian Hussein Muhammad Al-Kaf membuat buku sejarah masuknya Islam di Indonesia, Al-Islam fi Indonesia Al-Mu'asirah, karya Hussein Muhammad Al-Kaf. Juga di dalamnya menyebutkan penyebar agama di Islam di Indonesia adalah Baklawi. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, makanya kalau kita klik Dukhulul Islam fi Nusantara berbahasa Arab, maka yang akan keluar adalah sejarah versi Baklawi. Tapi kalau kita klik dengan bahasa Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang akan keluar adalah Mansur Suryanegara, Hamka, dan penulis-penulis sejarah Islam di Indonesia lainnya. Benar, tapi kalau kita kliknya dengan bahasa Arab, maka yang akan keluar kitab-kitab sejarah masuknya Islam di Indonesia karangan Baklawi. Dan
Kami mengajak kepada putra-putri Indonesia untuk melek sejarah. Yang bisa nulis bahasa Arab, tulis sejarah Indonesia dalam bahasa Arab. Yang banyak, judulnya macam-macam. Buka manuskrip-manuskrip dari Nusantara. Baca buku-buku antropologi, historiografi yang ditulis oleh orang-orang Portugis, yang ditulis oleh orang-orang Spanyol, yang ditulis oleh orang-orang Cina, yang pada abad ke-14, ke-15, ke-16 orang-orang dari Portugis sudah datang ke Indonesia, mencatat dalam Summa Oriental, mencatat dalam The Asia, mencatat di dalam kitab-kitab lainnya keberadaan Wali Songo di Indonesia pada saat itu. Tetapi hari ini sejarah itu banyak yang berubah. Maka para penulis, para pemuda yang punya YouTube-nya angkat masalah sejarah. Buka itu karya ulama-ulama Indonesia. Buka itu karya-karya ilmiah ulama-ulama kita dalam sejarah, angkat di dalam YouTube. Yang bisa nulis di web, nulis di web. Yang bisa nulis buku, nulis buku. Yang bisa di Instagram, Instagram. Yang bisa di Facebook, Facebook. Kenapa? Untuk melawan narasi-narasi sejarah yang dibelokkan oleh oknum-oknum yang ingin menguasai kesejarahan Indonesia masa lalu, agar mereka yang ada hari ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ditulis oleh sejarah mereka tentang leluhur mereka yang palsu. Leluhur mereka tidak punya andil apapun di dalam kesejarahan bagaimana menyebarkan Islam, tapi mereka ingin ditulis leluhurnya sebagai penyebar agama Islam. Leluhur mereka tidak ada andil di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tapi hari ini mereka ingin dicatat leluhurnya sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Padahal leluhur mereka adalah orang-orang yang ikut Belanda menjadi antek-antek Belanda. Surat-surat mereka masih ada. Bagaimana korespondensi mereka dengan Belanda? Doa-doa ulama-ulama mereka masih ada sampai sekarang di Leiden, Belanda. Saya pernah ke perpustakaan Leiden di Belanda, membaca doa-doa ulama-ulama mereka untuk kerajaan Belanda, untuk Ratu Wilhelmina, agar kekuasaannya di tanah Nusantara dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini mereka ingin leluhurnya dianggap sebagai pejuang. Atau cara yang lain adalah orang-orang yang sudah jelas pahlawan seperti Imam Bonjol, kemudian nasabnya disimpangkan ke Baklawi. Katanya Imam Bonjol itu marganya bin Sihab, Pangeran Ponegoro marganya itu Bakbud apa? Asegaf. Macam-macam itu dibelokkan. Di Ponegoro marganya apa katanya? Ada Asegaf, dari keluarga Bakbud nganggapnya Pangeran Ponegoro Bakbud. Kemudian dari keluarga bin Yahya nganggapnya bin Yahya. Nah, nanti yang benar yang mana? Semuanya pengen leluhur mereka dianggap pahlawan. Walaupun mereka yakin itu pahlawan palsu, kenapa mereka enggak takut kepada Allah ketika mereka memalsukan itu? Ini pertanyaan besar. Kok kayak enggak takut sama Allah? Kok enggak kayak percaya adanya hari hisab? Mereka tahu Pangeran Diponegoro itu adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Udah tahu ada sejarahnya. Dia asli orang Jawa. Tapi kenapa kemudian mereka tidak malu untuk membelokkan leluhurnya Pangeran Ponegoro diakui sebagai orang Yaman? Ini tidak masuk akal-akal yang akal-akal fitri. Ini ada masalah dengan akal mereka ini. Kalau sampai ketahuan apa enggak malu? Buktinya sekarang sudah ketahuan. Tapi pelongo-pelongo bayar orang aku. Kemeliti.